Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani Abjul, NIM 131420064 dari kelas 1B Prodi Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum mengetahui konsep Pancasila sebagai ideologi negara, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ideologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Setelah memahami dan mengetahui apa itu ideologi, kita juga harus tahu dan paham apa sebenarnya fungsi ideologi. Fungsi ideologi ada 6. Yang pertama itu sebagai struktur kognitif, di mana keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, ideologi berfungsi sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi realitas, yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas, yang mengandung makna cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi: yang pertama itu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Dan yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sebagai warga negara, kita tentu perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi unsur-unsur apa yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Adapun unsur-unsur tersebut ialah yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada unsur kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Terorisme merupakan suatu ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Dan perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga segala ancaman yang muncul dapat dicegah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.